Halo, Sobat Ufaira Aquatic. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rizkinya. Di video ini, kami akan melanjutkan 100 jenis ikan hias air tawar, yang sebelumnya sudah kami upload, nomor 1-50. Simak dan tonton videonya sampai selesai. Semoga terhibur dan bisa bermanfaat. Ikan killifish merupakan ikan yang cukup populer di kalangan pecinta ikan hias air tawar saat ini. Hal tersebut dikarenakan ikan yang memiliki ukuran kecil ini memiliki berbagai corak warna yang begitu indah dan menarik. Di habitat alaminya, merupakan ikan predator bagi serangga kecil. Meskipun begitu, ikan ini memiliki sifat yang tenang, dan keunikan warnanya bisa membuat siapapun pasti mengaguminya. Killifish sangat tangguh, menjadikan mereka pilihan yang sempurna untuk tambahan akuarium ikan hias Anda. Ikan killifish termasuk ikan yang sangat teritorial, yaitu membela wilayahnya dari pejantan lain yang memasuki wilayahnya. Namun, uniknya ikan killifish akan mengawini semua betina yang masuk di wilayahnya. 52. Ikan Odessa barb. Kadang dikenal sebagai scarlet barb, dan tubuh betina berwarna perak dan merah muda, dengan bintik hitam di atas sirip dada. Ikan jantan berwarna hitam hingga perak, dan memiliki garis merah cerah yang indah, yang membentang secara horizontal, dari kepala hingga ekor. Mereka adalah ikan yang sangat cantik dan lincah, yang lebih suka berkelompok. Mereka lebih suka akuarium yang ditanam dengan baik, setidaknya 30 galon dengan air yang lembut, dan sedikit asam. Batu dan kayu apung dapat ditambahkan ke akuarium, tetapi sisakan banyak ruang untuk berenang. Odessa barb adalah ikan yang sangat aktif, yang dapat mengganggu, atau bahkan menggigit sirip ikan yang lebih besar, dan bergerak lebih lambat. Jadi, harus hati-hati dalam memilih teman seakuariumnya. 53. Ikan glass catfish merupakan salah satu ikan yang bagus untuk akuarium komunitas. Karena spesies ini bersifat santai dan ramah. Salah satu daya tarik ikan lele kaca adalah tampilannya, di mana saat terkena sorot cahaya, ia akan memantulkan sinar pelangi. Seperti namanya, ikan glass catfish mempunyai tubuh transparan, dari kepala hingga ekor. Sampai-sampai, semua organ bagian dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Dengan adanya ikan glass catfish di akuarium Anda, akan menambah keindahan akuarium tersebut. Glass catfish ini termasuk ikan omnivora, jika dipelihara di akuarium. Biasanya mereka tidak pilih-pilih makanan, tetapi mereka lebih suka makanan hidup, seperti jentik nyamuk, cacing darah, cacing sutra, maupun potongan udang. Sebagai selingan, Anda bisa memberikannya makanan beku maupun kering, seperti cacing beku, atau cacing kering. 54. Ikan green tiger barb. Tubuh utama ikan ini berwarna hijau neon tua, dengan bercak perak atau emas, dan sirip beraksen oranye. Mereka adalah ikan yang sangat lincah, dan lebih suka berkelompok. Mereka lebih suka akuarium yang ditanami dengan baik. Setidaknya 30 galon dengan air yang lembut dan sedikit asam. Batu dan kayu apung dapat ditambahkan ke akuarium, tetapi sisakan banyak ruang untuk berenang. Green tiger barb adalah ikan yang sangat aktif, yang dapat mengganggu, atau bahkan menggigit sirip ikan yang lebih besar, dan bergerak lebih lambat. Yang terbaik adalah, ketika mencoba membiakkan green tiger barb, menempatkan sejumlah barb di akuarium yang sama, sampai mereka berpasangan. 55. Ikan apistogrema. Apistogrema atau ikan ciclit kerdil adalah ikan cantik dengan temperamen unik dan warna tubuh yang indah. Jadi tidak mengherankan jika mereka menjadi salah satu pilihan ikan pertama di antara banyak akuaris saat ini. Yang membuat ciclit kerdil istimewa adalah ukuran dan warnanya. Faktanya, mereka sangat kecil jika dibandingkan dengan ciclit lainnya, dan panjang tubuhnya biasanya berkisar antara 5 hingga 7,5 cm. Ukuran ikan ini akan bervariasi,
sesuai dengan subtipenya. Dan dalam hal warna, ini bisa menjadi kombinasi yang tak terbatas. Dari varian emas dan kuning, hingga multiwarna, dan berkilauan. Berbeda dengan kebanyakan spesies ciclit, ikan Apistogramma, sama sekali tidak agresif. Bahkan, mereka bisa menjadi sangat jinak dan damai, begitu faktor lingkungan yang ideal terpenuhi. Selain itu, ikan ini dapat menjadi tambahan yang bagus untuk beberapa akuarium komunitas yang damai. (56) Ikan bluefin tetra. Ikan yang memiliki nama unik ini adalah spesies yang menarik, dengan banyak kelebihan yang bisa ditawarkan dalam hal penampilan. Sebagian besar tubuhnya ditutupi dengan warna perak. Sisiknya memiliki kilau, yang bisa berubah-ubah warnanya, menghasilkan rona ungu dan pirus juga. Tapi bukan itu saja, yang membuat ikan ini istimewa. Siripnya juga menonjol, sesuai namanya. Bluefin tetra memiliki sirip berwarna merah cerah. Warnanya paling terkonsentrasi pada sirip ekor, sirip dubur, dan sirip punggung. Anda mungkin juga bisa melihat beberapa percikan merah di sirip perut. Bluefin tetra, endemik di lembah Sungai Parana, di Amerika Selatan. Jadi mereka lebih suka air yang lebih hangat, dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Ikan ini toleran terhadap berbagai kondisi, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi pemula. Mereka membutuhkan air yang stabil, untuk benar-benar hidup nyaman. 57. Ikan Emperor Tetra adalah spesies ikan yang indah. Sisik mereka menghasilkan kemilau ungu tua, dalam kondisi cahaya rendah, memberi mereka penampilan yang anggun. Anda juga akan melihat pita hitam tebal, membentang di seluruh tubuhnya, disertai garis putih dan hitam berkilauan di siripnya. Matanya berwarna hijau metalik terang, yang akan muncul dalam kondisi cahaya yang tepat. Seperti lainnya, Emperor Tetra lebih suka hidup berkelompok. Anda mungkin melihat beberapa perkelahian antara pejantan. Mereka bisa menjadi sedikit teritorial, tapi pertarungan itu biasanya ringan, dan tidak menyebabkan cedera serius. 58. Ikan Pictus catfish. Memiliki antena panjang dan menarik untuk dilihat, karena warna perak dan hitamnya. Meskipun mereka biasanya sangat santai, mereka adalah omnivora, dan mungkin akan mencoba memakan ikan yang lebih kecil dari mereka. Jadi pilihlah teman seakuarium dengan hati-hati. Ketika masih muda, ikan lele ini lebih suka ditemani oleh kawanan kecil, yang terdiri atas sekitar 4 atau 5 ekor ikan. Mereka menjadi sedikit agresif dan agak teritorial, seiring bertambahnya usia, sehingga Anda perlu mengawasi agresinya yang meningkat. Ikan Pictus catfish yang sudah dewasa, dapat mencapai panjang sekitar 12 cm, sehingga mereka tidak cocok untuk akuarium kecil. Tetapi akan berkembang baik akuarium besar. 59. Ikan cana. Ikan ini sangat populer di kalangan penggemar akuarium, karena penampilan yang menarik, dan sifatnya yang unik. Ikan cana adalah pilihan yang baik, untuk pemula di dunia akuarium. Karena ukuran yang lebih kecil, dan sifat yang kurang agresif, selain itu juga mudah dalam perawatannya. Ada banyak jenis ikan cana yang berbeda, dan beberapa di antaranya, sangat populer di dunia akuarium. Namun, penting untuk diingat bahwa merawat ikan cana, memerlukan pemahaman yang baik, tentang kebutuhan mereka. Termasuk ukuran akuarium yang sesuai, dan diet yang cocok. Perawatan yang benar adalah kunci, untuk menjaga kesehatan, dan kebahagiaan ikan cana dalam akuarium Anda. 60. Ikan sparkling gourami, adalah spesies gurami kecil, yang memiliki warna yang sangat indah. Di tubuh dan siripnya ditonjolkan, pirus warna-warni yang berkilauan, dan terlihat sangat cantik dan eksotis. Sparkling gourami adalah ikan yang sangat damai, dan bisa menjadi pemalu. Jika dipelihara dengan ikan lain yang lebih besar, dan lebih riuh dari dirinya sendiri. Teman yang baik ikan ini di akuarium, yaitu ikan bergerombol kecil, seperti rasbora, ikan tetra, dan ikan kecil damai lainnya.
61. Ikan Sisortail rasbora adalah ikan kecil dengan ekor bercabang, yang terlihat seperti bilah gunting. Saat berenang, mereka membuka dan menutup ekornya. Membuat sirip ekornya yang unik, benar-benar menyerupai gunting, dan tubuh mereka yang lentur, mempermudahnya menembus air. Mereka adalah ikan perak ramping, yang memiliki ukuran sekitar 10 cm. Mereka adalah ikan kawanan yang damai, dan sempurna untuk akuarium komunitas. Sisortail rasbora, sebaiknya dipelihara dalam kawanan, minimal 6 ekor. 62. Ikan kissing gourami, atau biasa disebut ikan tambakan adalah, ikan akuarium air tawar, yang memiliki perilaku yang sangat aneh. Mengapa demikian? Ikan ini memiliki mulut yang mengerut, dan bahkan terkadang menyatu, untuk mengunci bibir. Perilaku ini diduga memiliki fungsi sosial, atau bahkan untuk berkembang biak. Ikan ini memiliki sifat yang sedikit agresif, dengan ikan jenis lain. Maka dari itu, saya sarankan perencanaan yang cermat, sebelum menambahkan ke akuarium komunitas. Dan ikan hias jenis apa saja, yang cocok digabung dengan ikan ini? 63. White Cloud Mountain Minnow, mungkin tidak sepopuler tetra dan barb, tetapi mereka adalah ikan kawanan yang sempurna, untuk akuarium air tawar. Ikan kecil ini berwarna perak dengan percikan merah, dan diberi nama sesuai nama wilayah, di mana mereka pertama kali ditemukan, yaitu wilayah White Cloud Mountain, di China. White Cloud Mountain terlihat sangat kecil, meski sudah dewasa, dan menunjukkan perilaku schooling yang menarik, dengan warna-warna yang atraktif. Mudah dipelihara, karena sifat tahan bantingnya, ikan ini sangat aktif, dan merupakan ikan kawanan yang sempurna, bagi siapapun, yang baru belajar memelihara ikan hias. 64. Hatchetfish adalah spesies ikan dengan bentuk yang unik, mereka mendapatkan nama dari bentuk tubuh mereka, yang tidak biasa. Semua hatchetfish, umumnya dipelihara sebagai ikan hias komunitas. Mereka menghuni lapisan air yang berbeda, spesies ikan ini tidak akan saling mengusik, dengan ikan lain, hatchetfish jarang meninggalkan permukaan, dan sangat damai. Satu hal tentang hatchetfish, yang harus dicatat adalah, keterampilan akrobatik mereka. Ikan-ikan ini adalah pelompat hebat, terutama ketika sesuatu mengejutkan mereka. Jika akuarium Anda tidak memiliki penutup, Anda terpaksa harus melewatkan spesies ini, karena mereka pasti akan melompat keluar, cepat atau lambat. 65. Ikan Scarlet Buddies adalah salah satu ikan hias kecil, yang cukup populer di kalangan penggemar ikan hias, maklum, karena ikan ini memiliki warna tubuh yang menawan, dan terlihat cantik di antara kumpulan ikan hias, yang dipajang di akuarium. Ikan Scarlet Buddies adalah, perwakilan karnivora dari fauna Air Asia. Mereka memakan semua yang bisa mereka telan, seperti cacing, siput, dan krustasea kecil, larva, serangga air, dan zooplankton alami lainnya. Ikan kecil ini juga terkenal galak, jika ada ikan kecil lain yang berkeliaran di wilayahnya, akan diusir oleh ikan Scarlet Buddies ini. Jika ingin memelihara ikan ini di akuarium komunitas, carilah ikan sesuai sifatnya. 66. German Blue Ram. Jika Anda mencari ikan berwarna, untuk tambahan di akuarium Anda, ciclit kerdil ini berwarna luar biasa, dan umumnya cukup damai, untuk digabungkan dengan ikan kecil lain. Meskipun ram jantan yang birahi, kadang-kadang dapat menunjukkan perilaku yang galak. Sebagian besar pemilik ikan ini, melaporkan tidak ada masalah, dalam menggabungkan dengan ikan kecil lain. Jika Anda berencana memelihara German Blue Ram, dengan ikan komunitas, pastikan untuk menyediakan, banyak penutup di bagian bawah akuarium. Ram suka membentuk wilayah kecil mereka sendiri, dan beberapa pot bunga atau gua, dapat menjadi tempat yang tepat untuk dia bersembunyi. 67. Ikan buktut tetra
Ikan tetra ini bisa mencapai panjang 15 cm, yang membuatnya mudah dipelihara dalam kawanan besar. Ini penting, karena mereka dikenal sebagai ikan pembuli. Pelihara ikan baktut tetra, minimal 10 ekor atau lebih. Ikan ini tidak suka hidup dalam akuarium dengan ikan lain, terkecuali dengan spesiesnya sendiri. Terlepas dengan kepribadiannya yang kasar, baktut tetra adalah ikan yang memiliki warna yang cantik. Ditandai dengan warna merah dan hitam pada tubuhnya, yang berwarna hijau keemasan berkilauan. Mereka sangat aktif berenang di akuarium. Seperti ikan piranha, baktut tetra menunjukkan perilaku makan gila-gilaan, mereka akan makan apa saja, dan tidak pilih-pilih makanan. Untuk akuaris, yang menginginkan ikan predator kecil dan cantik, ikan baktut tetra sangat sulit diabaikan, bisa menjadi salah satu ikan yang dipilih untuk mengisi akuarium Anda. 68. Ikan Peapuver, Carinotetraodon travancoricus. Adalah ikan predator air tawar terkecil. Peapuver atau ikan buntal ini tidak boleh diremehkan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka hanya mencapai 2,5 cm ukurannya, mereka dapat menghajar ikan yang jauh lebih besar, dan hanya boleh dipelihara dengan ikan lain dari jenis mereka sendiri. Peapuver adalah ikan teritorial, dan mereka tidak seperti ikan lainnya. Jika mereka tidak dapat membunuh ikan lain secara langsung, mereka akan mulai menggigiti daging kecil ikan lain, sampai meninggalkan wilayah mereka. Tetapi di akuarium, ini jarang terjadi. Meskipun ukurannya kecil, sifat agresif mereka tidak bisa diremehkan. 69. Amazon Leafish. Ikan daun Amazon adalah salah satu ikan predator berukuran kecil, yang memiliki penampilan paling unik. Seperti namanya, spesies ini terlihat seperti daun mati, yang mengambang di air, sebagai bentuk kamuflase lebih lanjut, mereka berperilaku layaknya daun kering yang jatuh di air. Di mana dalam keadaan biasa, mereka bergerak sangat lambat, dengan posisi menghadap ke bawah. Bukan hanya itu saja, ikan daun selatan memiliki kemampuan untuk mengubah warna, sehingga sangat sulit dilihat, dan dibedakan dari lingkungan sekitarnya, yang dipenuhi tanaman. 70. African Butterfly Fish atau ikan kupu-kupu Afrika. Sesuai namanya ikan ini, mempunyai sirip dada yang panjang, seperti sayap kupu-kupu. Sirip ikan ini juga berfungsi sebagai penyamaran, yang membuat butterfly fish terlihat seperti dedaunan yang mengambang di permukaan air. Untuk mengecoh pemangsa, butterfly fish termasuk ikan yang agresif, apalagi dengan makhluk-makhluk yang berada di permukaan air. Untuk pemeliharaan di akuarium, ikan ini memerlukan area terbuka, yang bebas dari vegetasi. Meskipun dapat diberikan beberapa tanaman mengambang, juga dapat diberikan penutup, agar ikan ini tidak meloncat keluar dari akuarium. Karena ikan ini termasuk predator murni, sehingga tidak menyukai pelet, dan harus diberi pakan hidup, seperti jangkrik, atau ikan kecil-kecil. Karena ikan ini sangat menyukai pakan, yang bergerak-gerak di permukaan air. 71. Leopard bushfish. Di Indonesia dikenal dengan nama ikan gurame Afrika. Ikan ini berasal dari lembah Sungai Kongo, di Afrika Tengah. Di alam liar mereka dapat dengan mudah tumbuh hingga 20 cm, ketika dirawat di akuarium, ukuran 15 cm sudah dianggap besar. Pertumbuhan ikan ini tergolong lambat, butuh waktu beberapa tahun, untuk mereka tumbuh dewasa. Di alam liar ikan daun dapat mencapai usia hingga 15 tahun. Yang perlu diperhatikan, dalam merawat ikan leopard bushfish, adalah pencahayaan di dalam akuarium, jangan terlalu terang. Ikan ini lebih suka dengan nuansa remang-remang. Ikan ini cocok untuk akuarium aquascape, dengan tambahan tanaman, seperti Ceratopteris dan Anubias. Tambahan kayu apung dan daun kering, juga cocok, untuk membuat mereka nyaman di akuarium. 72. Ikan hujeta gar. Adalah cara chins mirip gar, yang paling banyak diperdagangkan. Hujeta gar tumbuh, hingga sekitar 25 cm.
Meskipun agak predatori, mereka adalah ikan yang sedikit damai, yang akur dengan tankmetnya, dengan ukuran dan kepribadian yang sama. Seperti kebanyakan ikan yang berbentuk gar, mereka adalah predator siluman. Ikan predator ini hanya mengintai di bayang-bayang, menunggu sesuatu yang bisa dimakan sambil berenang. Huteja gar mudah dipelihara, asalkan beberapa syarat dasarnya dipenuhi. Kualitas air harus bagus, dan mereka menyukai arus air yang cukup kuat. Ikan ini suka bersembunyi di bawah tanaman terapung. Mereka akan lebih santai dan cenderung tidak lompat, jika dipelihara di akuarium dengan banyak naungan. Peliharalah Huteja gar 2-3 kawanan dalam akuarium, dan perlu kalian tahu, mereka tidak rukun dengan ikan lincah atau agresif, jadi pilihlah teman seakuarium dengan hati-hati. 73. Ikan Niasa. Ikan Auratus cichlid. Melanochromis auratus adalah ikan yang sangat berkarakter. Ikan siklit Afrika ini cantik, namun juga galak. Mereka biasa dipelihara oleh para penghobi, ikan hias yang sudah berpengalaman. Ikan ini berukuran sampai 12 cm, dan bisa hidup antara 8-10 tahun. Ikan Niasa cukup aktif, atau bahkan kadang-kadang agresif. Mereka memiliki karakter kuat, yang membuat banyak orang menyukainya. Hal ini terutama berlaku selama musim kawin, di mana Niasa akan menunjukkan karakter yang sangat teritorial. Di alam liar, spesies ini adalah herbivora. Terkadang dalam kasus yang jarang terjadi, mereka juga bisa menjadi karnivora. Di sisi lain, di akuarium ikan Niasa bisa menyantap semua jenis makanan, sampai menjadi gemuk. Berhati-hatilah untuk tidak membuatnya makan berlebihan. 74. Ikan Glowlight Tetra akan menjadi tambahan yang cerah dan penuh warna untuk akuarium komunitas, dan menjadi alternatif ikan kardinal atau neon tetra yang lebih umum terlihat. Glowlight Tetra adalah ikan kawanan damai yang menikmati kondisi air, namun Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk menambahkan serasah daun untuk menciptakan lingkungan blackwater dan beberapa tanaman terapung untuk menyebarkan cahaya yang mereplikasi habitat alami Glowlight Tetra. Seperti kebanyakan spesies ikan yang bergerombol, Anda perlu memelihara setidaknya 8 ekor ikan Glowlight Tetra dalam kelompok. Keamanan dalam jumlah ini akan mencegah stres, mendorong perilaku alami, dan membantu meningkatkan warna mereka. 75. Ikan Kuhliloah adalah ikan unik penghuni area dasar akuarium, memiliki bentuk seperti ular, yang bisa menjadi teman seakuarium yang bagus untuk ikan aquascape. Ikan bergaris ini akan sibuk sendiri dan terutama aktif di malam hari, dan menghabiskan banyak waktu mereka bersembunyi di gua atau di antara tanaman, dan muncul di malam hari untuk mencari makan. Kuhliloah harus dipelihara dalam kelompok besar, yang terdiri atas 8 ekor atau lebih, agar mereka tetap senang. Untuk melihat ikan aktif ini bermain, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk memasang lampu malam. Ikan ini adalah makhluk yang berumur panjang, jadi Anda bisa menikmatinya selama bertahun-tahun, jika Anda merawatnya dengan baik dan benar. 76. Ikan Cili Rasbora adalah ikan kecil yang menjadi pilihan yang bagus untuk akuarium campuran yang berisi ikan kecil damai aquascape. Ikan-ikan kecil ini adalah makhluk yang berwarna cerah dan damai, menciptakan tampilan yang indah ketika dipelihara dalam kelompok besar yang terdiri atas 10 ekor atau lebih. Spesies ini menikmati kondisi air yang jernih dan menyukai akuarium penuh tanaman dengan banyak tempat untuk bersembunyi. Dengan warnanya yang cerah dan marking mencolok, ikan ini terlihat sangat indah saat berenang berkelompok. Meskipun Cili Rasbora cukup mudah dirawat, mereka membutuhkan kondisi air yang bersih. Jadi Anda perlu memberi perhatian khusus pada tugas perawatan akuarium Anda. 77. Ikan Neon Tetra. Tidak diragukan lagi, ikan Neon Tetra memiliki keindahan yang luar biasa pada tubuh dan warnanya. Dari ekor sampai kepala, memiliki 3 warna yang terang. Terdapat garis merah pada bagian ekor, sampai sirip tengah.
Lalu di punggungnya dihiasi warna biru secara horizontal, dan di bagian perut terdapat warna perak, yang menjadikannya kemilau. Biasanya pada malam hari, warna biru dan merah akan semakin cerah, tapi bila sedang istirahat, warna terang tersebut menjadi abu-abu atau hitam. Tapi tenang saja, warna cerahnya akan kembali, saat dia aktif kembali di pagi hari. Ikan neon tetra memiliki karakter tidak agresif, dan mempunyai sifat schooling. Artinya suka hidup berkelompok bersama teman-temannya. Jadi apabila kalian ingin memelihara neon tetra, sebaiknya membeli 6 jenis atau lebih, supaya mereka betah di dalam akuarium, sekaligus menambah kecantikan akuarium Anda. 78. Ikan bumblebee goby. Merupakan salah satu ikan yang paling diincar oleh pecinta aquascape. Ikan karnivora kecil yang tinggal di dasar sungai, yang memiliki corak garis-garis hitam solid pada tubuh kuning cerah. Panjang tubuh ikan ini hanya sekitar 25–35 mm dan berwarna hitam solid dengan strip kuning cerah. Bentuk tubuh bumblebee goby agak pipi memanjang, punggung berwarna coklat kehijauan, dengan sisi coklat keemasan, bagian perut pucat dengan sirip transparan, memiliki sirip di punggung, serta duburnya memiliki garis gelap. Bumblebee goby sangat teritorial, di antara spesies mereka sendiri, dan jika ada terlalu banyak ikan goby dalam satu akuarium, maka ikan akan mudah bertengkar. Pasir adalah substrat yang tepat untuk bumblebee goby, karena akan memungkinkan mereka untuk bergerak bebas dan sembunyi di pasir. Kayu apung, batu sungai, dan tanaman aquascape hidup, juga disarankan untuk meniru kondisi alam, dan tempat persembunyiannya. 79. Ikan Iriaterina werneri, atau juga dikenal dengan nama, threadfin rainbowfish. Merupakan salah satu ikan yang memiliki keunikan, dibentuk sirip yang memanjang. Ikan yang kecil dan ramping ini, panjangnya hanya sekitar 5 cm. Habitat asal ikan ini di Indonesia, Papua New Guinea dan Australia Utara. Ikan ini biasanya hidup di rawa-rawa, dengan air yang jernih, ditemukan di sungai yang berlumpur. Selain keunikan dari bentuk siripnya yang memanjang, warna dari ikan featherfin rainbowfish juga cukup indah. Sehingga menjadi tambahan yang bagus untuk akuarium komunitas kamu. Mereka juga mudah beradaptasi, suka berteman dan damai. Iriaterina werneri cocok untuk akuarium dengan beberapa tanaman atau aquascape. Ikan cantik ini mampu bertahan hidup hingga usia 5 tahun jika dirawat dengan baik. Ikan kecil ini tidak suka pencahayaan secara langsung atau lebih suka dengan akuarium gelap. Perlu pengalaman untuk memelihara mereka, terutama yang sudah terbiasa memelihara ikan jenis rainbow. 80. Ikan Buenos Aires tetra adalah ikan air tawar yang ramah bagi pemula, dan cukup indah untuk diperhatikan, karena mereka cukup aktif bergerak, dan memiliki warna yang cukup indah. Ikan hias air tawar ini, biasa hidup berkelompok dengan jenisnya sendiri, mereka cukup cantik untuk menghiasi akuarium, selain harganya murah, mereka juga mudah untuk dirawat bagi pemula. Buenos Aires tetra merupakan salah satu jenis ikan tetra yang memiliki ukuran tubuh cukup besar. Mereka dapat tumbuh hingga 7 cm, dan masa hidup ikan ini bisa mencapai 5–6 tahun. Hampir semua jenis ikan tetra, termasuk Buenos Aires tetra, merupakan ikan tropis, jadi cocok dengan iklim di Indonesia. Ikan ini memiliki warna perak metalik, dengan warna merah di sirip ekor bagian atas dan bawah, serta tanda hitam di bagian tengahnya. 81. Ikan ember tetra adalah ikan air tawar kecil yang lucu dan menyenangkan, yang kami rekomendasikan untuk semua akuaris. Dari pemula sampai pro, mereka sangat mudah dirawat, tenang, dan terlihat indah. Penampilan menawan ember tetra adalah alasan utama mengapa mereka begitu populer di kalangan komunitas akuaris. Ikan ini sangat cantik dan warnanya yang cerah, membuat mereka mempesona untuk ditonton ketika berenang di akuarium Anda. 82. Ikan galaksi rasbora.
Ikan ini adalah salah satu ikan aquascape yang populer karena keindahan dan pesonanya. Dengan tubuh kecil, yang penuh dengan warna yang mencolok, ikan galaksi rasbora menjadi daya tarik utama dalam akuarium. Selain itu, perilaku hidupnya yang aktif, dan sifat yang damai, membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi para penggemar aquascape. Baik bagi pemula, maupun bagi yang berpengalaman. Ikan galaksi rasbora relatif kecil, dengan panjang tubuh dewasa, sekitar 2,5 cm hingga 3,5 cm. Tubuhnya ramping dan agak memanjang, dengan kepala kecil. Sirip punggungnya tinggi dan berdiri tegak, sedangkan sirip ekor sedikit bercabang. Galaksi rasbora adalah ikan yang hidup dalam kelompok dan cenderung berenang bersama. Mereka sangat damai dan senang berinteraksi dengan sesama anggota kelompoknya. Kehadiran kelompok yang aktif dapat memberikan pemandangan yang indah di dalam akuarium. (83) Ikan Rosy Barb merupakan jenis ikan yang relatif mudah dipelihara. Badannya memanjang, dengan bentuk pipih ke samping. Warna badannya akan sangat indah jika dilihat dari bawah sinar lampu. Punggungnya berwarna zaitun mengkilap. Sebagian besar badannya, termasuk perut berwarna keperakan, mengkilap dengan corak merah lembut. Selama masa kawin, biasanya warna merah ini sangat dominan. Di alam bebas, ikan Rosy Barb dapat ditemukan pada perairan yang mengalir tenang, serta hidup secara berkelompok. Di akuarium, ikan hias ini dapat dicampur dengan ikan lain, dan paling bagus dipelihara, lebih dari 6 ekor dalam akuarium tersebut. 84. Ikan peacock bass. Ikan hias predator satu ini, sudah dikenal oleh sebagian besar pecinta ikan. Peacock bass, memiliki beberapa pola warna yang indah. Kamu akan menemukan bagian hijau zaitun, yang bertransisi menjadi kuning cerah. Perlu diketahui bahwa ikan ini, menjadi favorit di kalangan pemula, hingga tingkat master sekalipun. Mengingat dari sisi harga ada yang terjangkau, namun juga ada yang sulit dijangkau, sehingga menambah gengsi bagi yang memilikinya. Jika kita perhatikan, terdapat corak di badan ikan peacock bass. Nah, semakin bagus dan cerah corak tersebut, maka harga peacock bass akan semakin mahal. (85) Ikan tiger ducks adalah ikan yang elegan dan cantik, yang bisa menjadi ikan hias untuk akuarium apapun. Mereka memiliki pola mirip harimau di tubuhnya, dan piawai menguntit mangsanya, dengan cara yang sama seperti harimau. Ada beberapa jenis ikan ducks, meliputi ducks Siam, ducks Indonesia, ducks Thailand Utara, ducks Amerika, dan ducks Papua. Sejauh ini, ducks Indonesia, alias Indonesian tigerfish adalah jenis datnoid yang paling umum dimiliki oleh penghobi akuarium. Jenis ikan ini menawarkan warna yang hidup, dan spesies ini tak memiliki perbedaan nyata antara pejantan dan betina. Karakter ikan ini terbilang cukup jinak dan pemalu jika ditempatkan di lingkungan yang baru. Nah, jika sudah beradaptasi, ikan ini cenderung bersifat damai dengan ikan jenis lainnya. (86) Ikan red tail catfish adalah salah satu jenis ikan lele cantik, yang berasal dari Amerika Selatan. Bentuk dan perpaduan warna merah pada ekor red tail catfish, kontras dengan warna putih pada bagian perut dan hitam pada bagian atasnya. Membuat banyak orang menjadikan red tail catfish ini sebagai ikan hias. Keunikan yang paling mencolok dan menjadi daya tarik ikan ini ada dua hal. Yang pertama adalah ukuran kepalanya yang besar dan melebar mirip tokoh Doraemon. Bentuk kepalanya inilah yang membuatnya terlihat lucu dan menggemaskan. Terkadang ada beberapa red tail catfish yang memiliki kepala berpola batik. Kemudian yang kedua adalah ekornya yang berwarna merah, kontras dengan warna tubuhnya itu. Semakin bertambahnya umur, warna merah pada ekor ikan ini semakin menyala. 87. Ikan Firemot ciclit berasal dari sungai yang mengalir melalui semenanjung Yucatan di Meksiko,
Belize, dan Guatemala Utara. Sebagai penghuni sungai, biasanya di perairan dangkal yang bergerak lambat, mereka lebih mudah beradaptasi dengan kondisi air daripada banyak ikan. Ditandai dengan warna oranye dan merah, di bawah rahangnya, ikan ini tumbuh hingga sekitar 15 cm dan dianggap cukup agresif. Mereka membentuk pasangan monogami dan bertelur di permukaan datar, seperti batu atau kayu terendam. Dan merupakan pembiak yang produktif, dengan satu kali bertelur, dalam kisaran 100-500 telur. Meskipun dapat dicampur, dengan teman seakuarium non-ciclit, disarankan agar mereka setidaknya, sebesar atau lebih besar dari Viremouth. Dan merupakan varietas yang kuat, teman seakuarium yang lebih kecil, akan diganggu atau dibunuh, terutama di sekitar waktu kawin. Ikan Salvini ciclit. Berwarna kuning kusam hingga abu-abu, saat remaja, tetapi mengembangkan warna cantik, saat dewasa hitam pekat dan emas, dengan merah cerah, dan beberapa sorotan biru. Meskipun tidak sebesar kebanyakan ciclit Amerika Tengah lainnya, dengan ukuran sekitar 15 cm. Salvini memiliki temperamen yang galak. Ikan ini sangat agresif terhadap ikan lain, dan merupakan predator yang cukup mahir untuk membuat ikan yang lebih kecil lenyap. Agresi mereka membutuhkan banyak ruang. Akuarium 200 liter adalah volume minimum, tetapi mereka akan lebih baik hidup dalam akuarium 400 liter atau lebih. Mereka membutuhkan banyak ruang berenang bebas dan tempat perlindungan. Salvini bukan penggali, dan tanaman tidak hanya aman di sekitar mereka, tetapi juga akan membuat mereka menampilkan warna terbaiknya. Ikan Texas ciclit. Satu-satunya spesies ciclit asli Amerika Serikat, ditemukan di drainase Rio Grande, yang lebih rendah di Texas dan Meksiko Utara. Ikan indah berbintik-bintik virus ini, dapat tumbuh hingga 33 cm, dan membentuk pasangan indukan, untuk berkembang biak. Meskipun mereka terlihat menawan, jangan salah, Texas ciclit adalah salah satu yang paling agresif, dari semua ciclit Amerika. Bahkan spesies ciclit yang jauh lebih besar, sering dikalahkan oleh ikan ini, meskipun beberapa orang telah berhasil mencampur mereka, dengan spesies ikan ciclit garang lainnya, seperti Red Devil, atau Jack Dempsey. Ikan Jack Dempsey ciclit. Ikan yang dinamai dengan nama jawara tinju kelas berat tahun 1920-an ini tidak boleh dianggap enteng. Jack Dempsey ciclit dinamakan demikian karena sifatnya yang agresif. Meskipun akan baik-baik saja jika dipelihara dalam akuarium yang cukup besar dengan teman seakuarium yang sesuai. Jack Dempsey ciclit tumbuh hingga 25 cm dan merupakan ikan pertunjukan yang mencolok. Untuk menampilkan warna indah mereka, ikan ini membutuhkan banyak penutup dalam bentuk batu atau kayu. Mereka adalah penggali yang lebih menyukai substrat berpasir. Pejantan dan betina sulit dibedakan. Betina umumnya lebih kecil dan sedikit kurang berwarna. Seperti kebanyakan ciclit Amerika Tengah, mereka membentuk pasangan kawin untuk bertelur dan membesarkan anak-anak mereka. Umumnya sepasang indukan harus dipelihara di akuarium khusus untuk mereka sendiri. Ikan bicir. Pada dasarnya adalah fosil hidup yang menyerupai naga di kehidupan nyata. Dan mereka tentu saja merupakan salah satu ikan paling unik di dunia. Dan pada saat yang sama, mereka adalah pemangsa karnivora dengan kecenderungan yang sangat baik untuk menelan setiap mangsa kecil yang lewat. Bicir juga dikenal cukup agresif, tetapi hanya dengan ikan-ikan yang cukup kecil untuk diganggunya. Namun dengan spesies besar, seperti Dutch, Arowana, Oscar, seharusnya tidak ada masalah. Bicir lebih suka menghabiskan waktu mereka di dasar akuarium, dan mereka aktif di malam hari. Selalu pastikan bahwa ikan predator Anda tidak saling mengganggu satu sama lain, dan kehati-hatian tetap harus selalu diutamakan.
92. Ikan Midas ciclit. Spesies ikan ini bisa tumbuh hingga 35 cm panjangnya. Mereka memiliki penampilan luar biasa, bentuknya mirip dengan ikan louhan, sama-sama memiliki jenong di kepalanya. Ikan predator omnivora ini dikenal bisa menjadi terlalu agresif ketika mereka tidak memiliki ruang teritorial dan terlalu sempit atau penuh dengan ikan lain. Namun ini bisa diselesaikan dalam akuarium besar. Jika Anda memilih ikan yang unik ini untuk akuarium komunitas Anda, kamu bisa memelihara satu spesimen atau bahkan sepasang. Mereka terkenal suka mencabut akar dan juga memakan tanaman di dalam akuarium. Jadi ingatlah itu semua sebelum Anda mulai mendekorasi ruang hidup mereka. 93. Ikan gurami coklat. Berasal dari Kalimantan, Sumatera, dan semenanjung Malaysia. Ikan ini dikenal karena sifatnya yang lembut dan pemalu. Ikan cantik ini bisa dipelihara dengan baik, selama pemiliknya mampu memberikan perawatan khusus yang dibutuhkan olehnya. Ikan gurami coklat memiliki ukuran rata-rata 6 cm, dan mampu bertahan hidup antara 5-8 tahun. Spesies ini bergerak lambat, dan akan dengan mudah diintimidasi, atau dikalahkan dalam pencarian makanan, oleh teman akuarium yang lebih besar, atau lebih gesit. Jadi pilihlah ikan yang tidak agresif dan mempunyai temperamen damai. Gurami ini bisa sangat agresif, terhadap satu sama lain, dan akuarium yang lebih besar direkomendasikan, untuk memelihara kawanan, yang terdiri atas 6 ekor atau lebih. Umumnya, ikan-ikan ini berpasangan atau membentuk kelompoknya sendiri. Mereka biasanya hidup dalam kelompok keluarga, dan ikan luar mungkin tidak diterimanya. Spesies ini damai terhadap ikan lembut kecil lainnya. Ikan severum adalah ikan yang tampak aneh, dengan mata bulat besar dan tubuh bulat keseluruhan. Mirip dengan ikan diskus, meskipun severum sedikit lebih agresif. Meskipun mata dan mulut mungil, severum membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Ikan severum lebih suka akuarium yang di-setup dengan kayu apung dan batu. Meski substrat tidak diperlukan, mereka suka bermain-main di substrat pasir. Jika Anda mencampurnya dengan ciclit, berukuran dan bertemperamen sama, Anda akan memiliki akuarium yang berfungsi sempurna. Namun jika Anda mencoba memasukkan ikan yang lebih kecil dari severum ke dalam akuarium, maka ikan itu dipastikan tidak akan hidup lebih lama. Selain itu, jika Anda mencoba untuk menampung mereka dengan ikan apapun dalam sebuah akuarium kecil, severum akan menyerang dan menghabisi mereka. 95. Ikan piranha adalah ikan akuarium air tawar yang cukup populer, terutama di kalangan penghobi yang sudah berpengalaman. Ada banyak spesies piranha yang ada di dunia, diperkirakan sekitar 20 hingga 50 spesies yang berbeda. Piranha yang paling umum dipelihara orang untuk akuarium dalam ruangan adalah red-bellied piranha, alias piranha perut merah. Ikan piranha di alam liar memakan segala macam hal. Pada dasarnya mereka adalah omnivora. Bertentangan dengan apa yang diyakini kebanyakan orang, bahwa mereka hanya makan daging. Anda dapat memberi mereka makan, berupa ikan kecil lainnya, krustasea, pelet, serpi, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Jika Anda memelihara lebih dari satu ekor piranha, pastikan Anda memberinya makan secara teratur. Kalau tidak, jika mereka lapar, mereka bisa mengejar satu sama lain, dan saling membunuh. 96. Ikan sili api, atau biasa disebut fire eel ini, merupakan ikan air tawar, yang memiliki corak warna yang seperti api. Ikan sili api juga merupakan ikan predator perenang bawah, jadi buat kalian, yang ingin mencari ikan perenang bawah, ikan jenis sili ini bisa kalian pertimbangkan. Dengan memiliki motif unik, ikan sili api ini banyak digemari oleh pecinta ikan akuarium. Ikan sili api ini menurut saya adalah jenis ikan sili yang paling keren dan gahar di antara jenis ikan sili lainnya. Ikan sili api yang bertipe perenang bawah ini sangatlah cocok jika digabung
dengan ikan perenang tengah, seperti arwana dan Oscar. 97. Ikan Chinese Haifin. Ikan ini berasal dari Sungai Yangtze di China, dan merupakan salah satu anggota yang paling primitif dari famili Cyprinidae. Jika kita lihat dari segi warna, ikan Chinese Haifin ini punya tubuh berwarna coklat, dengan 3 pita miring yang berwarna gelap. Meskipun berwarna coklat dan agak gelap seperti itu, ia justru punya banyak penggemar, bahkan pecinta ikan predator. Soal makan ikan ini, mau melahap apa saja, mulai dari alga sampai cacing darah, dan sisa-sisa makanan ikan lain. Jadi bisa dibilang, ikan dengan nama latin Mixocyprinus asiaticus ini, termasuk ikan omnivora alias pemakan segala. Di alam liar, ukuran ikan ini bisa mencapai 39 inci, dengan berat 40 kg, sedangkan di akuarium, rata-rata ukuran yang bisa dicapai adalah sekitar 18-24 inci. Suhu air akuarium yang cocok buat Chinese Haifin adalah berkisar 65 derajat sampai 75 derajat Fahrenheit atau 24 derajat Celcius dan pH air 6 sampai 7. Oleh karena itu, ikan ini merupakan ikan air dingin, seperti ikan koi dan ikan mas koki. 98. Ikan pacu. Ikan yang termasuk dalam spesies ini, jelas merupakan tambahan yang unik untuk akuarium komunitas manapun. Meskipun ikan pacu terkait dengan piranha, terlihat seperti ikan dari zaman batu, dan memiliki beberapa gigi mirip manusia. Ikan ini sebenarnya adalah herbivora, yang jinak. Selain itu, selama fase kehidupan remaja mereka, ikan pacu hidup sebagai ikan kawanan. Untuk membentuk kelompok, yang selalu merasa aman dan terlindungi, sebaiknya Anda memelihara sekitar 5 ekor ikan pacu terlebih dahulu. Namun kemudian mereka tampaknya lebih suka dipisahkan dari spesies yang sama, begitu mereka mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, Anda mungkin harus merencanakan ke depan untuk memastikan Anda memiliki ruang ekstra di akuarium jika diperlukan. Selain itu, ikan pacu terkadang suka menggigiti sirip, jadi bisa saja mereka terkadang memutuskan untuk memprovokasi ikan lain. 98. Ikan jaguar ciclit. Ikan yang bermotif fantastis ini adalah ikan yang sering dipandang sebelah mata. Mereka memiliki tubuh berwarna krem ringan, sampai kuning dengan pola hitam cemerlang, mirip dengan jaguar. Selain itu, pola mereka akan bergeser dan berubah ketika mereka tumbuh menjadi solid setelah mereka benar-benar dewasa. Ini membuat pertumbuhan mereka jauh lebih menarik daripada ciclit lainnya. Akuarium jaguar ciclit juga harus dilengkapi dengan batu, gua, dan substrat yang dapat mereka gali. Mereka dapat ditampung dengan ikan lain, sebagian besar adalah ciclit dengan ukuran dan tingkat agresi yang sama. Karena mereka masih akan mencoba memakan ikan yang lebih kecil dari diri mereka sendiri. 100. Ikan mas koki mata balon. Bubble eye adalah makhluk yang tampak unik, memiliki tubuh berbentuk telur dengan ekor ganda. Sebagian besar ikan mata balon tidak memiliki sirip punggung, meskipun ada satu varian Cina yang memilikinya. Ikan mas koki mata balon memiliki mata yang terbalik. Namun secara unik, varietas ikan mas fancy ini mengembangkan kantung berisi cairan di bawah matanya setelah mencapai usia 6 hingga 9 bulan. Ikan ini memiliki ukuran hingga 12 cm panjangnya pada saat dewasa. Ikan mas dengan mata besar ini hadir dalam banyak warna, meliputi oranye, merah, coklat, hitam, biru, bicolor, dan kaliko. Dalam setup akuarium atau kolam, ikan mas fancy ini dapat hidup hingga 15 tahun, dengan beberapa spesimen bisa mencapai 20 tahun jika diberi makan dengan benar dan dirawat dengan baik.